Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa baqiyatu sahabati wa tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum jami'i abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina rahimahumullah, khususan Kiai Bishri Mustafa rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumih wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lana wa lahumul fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sepuh, para bunyai, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Jami', jamaah pengajian Masjid Jami' yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali, kita bareng-bareng ngaji, kita bertadarus, kita bersilaturahim, kita bisa mengikuti majelis zikir dan majelis ilmu. Moga-moga amalan-amalan ini diterima oleh Allah dan moga-moga manfaat. Moga-moga kita mendapatkan hidup yang barokah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Surat Ali Imran juz 4. Ali Imran ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru.
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Nek kuat ngene, nek kuat. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Tarik napas. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kuat. Mesti ana sing nyolong napas ya. Kalau nyolong napas itu adabnya kurang, di MTQ dikurangi nilainya. Insya Allah nih jurine Raqib dan Atid insya Allah gak dikurangi. Qad khalat teman-teman wis kliwat min qablikum saking sadurung ira kabeh apa sunanun pira-pira dalan fasiru mongko mlaku sira kabeh fil ardi ing dalem bumi fanzuru mongko ningalono sira kabeh kaifa kana aqibatul mukadzibin kepriye tinemu kaifa kana kepriye ana kepriye tinemu apa aqibatul mukadzibin pungkasane wong kang goroaken ing para rasul. Dibaca bawahnya. Nalika umat Islam terpukul ana ing perang Uhud, umat Islam pada susah lan sumpek. Mula di arem-aremi kanthi ayat iki. Aja susah, aja sumpek umat Islam siji. Tempo terpukul iku wis biasa. Nanging akhirnya mesti bakal oleh kemenangan. Tingalono lan pandango sejarah-sejarah kuno. Kepriye pungkasane wong-wong kang padha nggoroake para utusan ora liwat padha kerusakan. Jadi kalau di bahasa Indonesia akan qad khalat min qablikum sungguh telah lewat dari sebelum kamu sunanun perilaku jalan-jalan atau ketentuan-ketentuan di masyarakat. Fasiru fil ardi maka berjalanlah di bumi. Fanzuru lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendurhakai agama, mendurhakai para rasul. Terus no dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin.
Hadza utawi iki Quran iku bayanun keterangan linnasi marang menungso wa hudan lan dadi pituduh wa mau'izatun lan dadi pitutur lil muttaqina tumraping wong kang padha takwa. Hadza ini Quran atau Quran ini artinya yang menerangkan bahwa ada silih berganti di dalam kehidupan. Ketika orang Islam berjuang, kadang mendapatkan kemenangan, kadang mendapatkan kekalahan. Itu penjelasan dari Allah. Ini hadza bayanun yang menerangkan bahwa tidak mesti yang benar itu ketika terjadi peperangan mesti menang. Tidak mesti yang salah, yang zalim, yang kafir ketika mereka berperang juga terjadi kekalahan. Nah, ya. Niki penjelasan hadza bayanun linnas. Ini adalah merupakan keterangan bagi manusia, wahudan dan petunjuk, wa mau'izatun dan pitutur, nasihat lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Di perang Badar umat Islam memang tidak banyak, hanya 313 orang. Kudanya hanya 4, ontahnya hanya 2. Yang membawa tameng tidak semuanya. Ada yang bawa pedang, ada yang membawa golok, ada yang membawa sekedar pisau. Ono sing gak nggawa apa-apa. Tapi ternyata oleh Allah umat Islam yang menghadapi lebih daripada 1000 orang kafir dengan persenjataan lengkap, semuanya pakai baju perang dengan kuda yang cukup, onta yang cukup, perbekalan atau logistik yang memadai, tapi dikalahkan oleh umat Islam pada saat itu di Badar. Memang ada strategi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir sudah janjian dengan orang Islam perang di Badar. Orang Islam datang duluan, mencari sumur-sumur atau sumberan-sumberan yang mungkin akan ditempati oleh orang kafir. Pada saat itu dibuntu. Tinggal satu yang besar, yang Badar, yang memang dikuasai oleh umat Islam. Makanya orang kafir yang ngelak kabeh pak perangan. Di samping itu memang oleh Allah diturunkanlah beribu malaikat yang kemudian bisa mengalahkan orang kafir. Tapi tetap tidak pasti, tidak harus yang benar ketika berperang dengan orang yang salah alias kafir itu mesti menang. Demikian juga orang kafir pun tidak mesti kalah. Itulah kehidupan di dunia, perjuangan. Jadi berdakwah dengan cara perang ini ya karena memang terpaksa. Kemudian ketika terjadi perang Uhud, itu umat Islam kalah. Sampai 70 orang sahabat mati syahid. Di antara para sahabat pada saat itu yang paling terkenal adalah sahabat Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib.
Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Abi Thalib tak dulure ya. Sayyidina Hamzah itu diancam oleh Hindun. Hindun itu kowendel pada saat itu kafir, berani. Istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pimpinannya perang Uhud, orang kafir pada saat itu sebelum masuk Islam. Hindun menyuruh seorang budaknya namanya Wahsy. Wahsy itu ya apa ya? Bahasa Inggrisnya itu wild. Apa wild itu, Pak? WILD loh. Buas. Wahsyun itu kan binatang buas itu. Teman kok lali bahasa Inggris? WILD ya. Aku rung di TV kok Pak. Disuruh membunuh Sayyidina Hamzah. Mergo si Wahsy itu ahli melempar lembing. Apa lembing itu? Tombak. Wenceng nek no. Tapi dia budak. Pokoknya kalau kamu bisa berhasil membunuh Hamzah, aku merdekakan. Wah, gue waduh Pak. Temenan Sayyidina Hamzah terus diketing terus teko mburi. Terus Wahsy membawa apa tadi? Tombak itu ditombak, kena Pak. Habis kena gitu terus konco-koncone wong kafir-kafir dulu terus ngoro terus Sayyidina Hamzah dibacoki. Dan Hindun saking mangkel ya mbek Hamzah mergo biyen waktu perang Badar beliau yang membunuh ayahnya Hindun dan saudara-saudaranya. Dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dikunyah-kunyah Pak. Saking bencine, saking dendame. Masya Allah. Maka Sayyidina Hamzah kelihatannya wafatnya seperti itu, tapi dia sebagai Sayyidus Syuhada, ya, penghulunya para orang-orang mati syahid. Ada lagi seorang sahabat namanya Hanzalah. Siapa Pak? Hanzalah. Ha nun dha lam tak marbuto. Hanzalah bin Amir. Menjelang terjadi perang Uhud, malamnya itu Hanzalah melaksanakan pernikahan. Jadi rupanya Hanzalah ini si Joko Pak, tadinya itu masih jomblo, dengan seorang perempuan, seorang gadis cantik namanya Jamilah. Jenenge wis Jamilah, mesti wayu Pak ya. Walaupun pada saat itu sudah mendengar kabar bahwa orang kafir sudah dekat, sudah bersiap-siap akan menyerbu Madinah, dan orang Islam juga oleh Rasulullah diperintahkan untuk bersiap diri menghadapi orang kafir dari Mekah pada saat itu. Hanzalah pamit Kanjeng Nabi, kula mantun kawin ngeten nggih kemantenan napa Kanjeng Nabi? Wah, gak apa-apa. Silakan.
rupanya kemantenannya itu habis sembahyang subuh kira-kira. Dia sedang bermalam pertama lah beliau ini. Tiba-tiba ada seruan, awas ayo kita semuanya keluar, tentara Islam siapa yang perang ikut perang, ayo kita berjalan sekarang. Langsung ngeleren Hamdalah bin Amir tadi itu gitu, tepak megono, tepak serem-seremnya terus. Tapi ya tetap, karena itu panggilan agama. Ada dengar suara Rasulullah langsung mencorot Pak, tanpa mandi junub. Iya betul, ini terkenal. Ternyata Hamdalah berani mati Pak, ngamuk. Ketika terjadi perang Uhud itu ada beberapa orang kafir, wah langsung ditebas. Nah, ketemu dengan orang yang paling dirindukan untuk diajak bertarung, yaitu pimpinannya namanya Abu Sufyan itu. Ternyata Abu Sufyan dengan pakaian perangnya dan sekaligus naik kuda, membawa berbagai macam senjata, tapi tetap dilawan oleh Hamdalah itu sambil lari begitu, tidak pakai kuda Hamdalah. Kemudian kaki kuda yang dinaiki oleh Abu Sufyan itu langsung ditebas, patah kakinya. Abu Sufyan sendiri kemudian jatuh tersungkur, dan kemudian didatangi oleh Hamdalah bin Amir tadi itu, bengok-bengok Pak, rek aku kena ini. Ada kan pimpinannya, langsung Hamdalahnya dipukul dari belakang dengan pedang di sini. Setelah itu sudah dianu. Nah, kemudian ketika sudah selesai perang, dicari siapa-siapa yang wafat, termasuk Hamdalah ini, ya cecel kabeh Pak. Kemudian orang kafir banyak itu. Terus ana sing kondo, Kanjeng Nabi, Hamdalah ini belum jinabat, ini belum mandi jinabat. Ternyata kata Rasulullah itu dimandikan oleh para malaikat. Jadi para sahabat itu memang melihat dalam kerumunan perang yang sedang berkecamuk, kan debunya itu bertaburan begitu ya. Jadi kelihatan bahwa Hamdalah itu diinger itu pakai air. Wallahu alam. Para malaikat yang memandikan, kata Rasulullah. Masya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada saat itu terperosok, kemudian akan dibunuh oleh seseorang kafir, tapi Kanjeng Nabi bisa nolak, dan tombaknya orang itu diambil dan orang itu dijojoh. Ini hanya sekali ini Rasulullah di dalam perang membunuh orang itu. Kemudian yang lain-lain Rasulullah itu ada yang nombak macam-macam, sehingga teropongnya atau helmnya ya, pakai helm, pakai teropong gitu, pecah. Wallahu alam, sampai kena pipi, dan kemudian gigi Rasulullah itu patah. Terus sahabat-sahabat lain itu terus menutup Kanjeng Nabi itu. Sahabat-sahabat yang menutupi Kanjeng Nabi itu yang kena. Nah, kemudian dikabarkan Rasulullah sudah mati, terbunuh. Terus orang-orang munafik itu, lah nek wis nabine mati lah apa awak dhewe mbelo-mbelo kan itu orang munafik. Terus setelah selesai perang, ternyata orang Mekah yang kafir itu mengira bahwa yang mati itu Kanjeng Nabi, tapi sahabat lain. Ternyata para sahabat siapa itu meninggal karena memang nutupi Kanjeng Nabi begitu. Nah, terus orang kafir itu diuber sama orang Islam itu, walaupun sudah kalah itu masih nguber. Nah, turunlah ayat ini. Mana tadi?
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Hadza bayanun linnas, ini adalah penjelasan bagi manusia bahwa perang itu tidak mesti orang Islam karena benar mesti menang, ya. Dan sebaliknya orang yang batil, orang yang kafir, orang yang zalim, perang tidak mesti kalah. Jadi kalah menang itu sudah menjadi sunnatullah. Hadza bayanun, inilah penjelasan linnasi bagi manusia, wahudan dan petunjuk, wa mau'izatun dan sebagai nasihat lil muttaqina bagi orang-orang yang muttaqin. Terus wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau di biskop di film itu biasanya kalau perang itu yang benar itu mesti menang. Lakon yang salah mesti kalah, tapi tetap tidak mesti terus terjadi proses peperangan itu menang terus, itu tidak. Ya akhirnya itu biasanya menang, itu dalam film. Demikian juga orang Islam yang berjuang fisabilillah, karena memang mereka orang mukmin, ketika terjadi peperangan ya kadang menang kadang kalah, tapi kalau betul-betul mukmin, kalau betul-betul benar, maka dipastikan akan menang. Maka wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu lan ojo apes sira kabeh, wala tahzanu lan ojo susah sira kabeh, wa antum hali utawi sira kabeh iku al a'launa menang sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminin iman sira kabeh. 139 tak wacane dhisik. Nalika umat Islam sakjerone isi padha ngrasakake tatu-tatune, ketika umat Islam merasakan luka-lukanya karena memang banyak yang mati dan juga banyak yang luka, ya. Kanjeng Nabi merintahake supaya ngejar musuh. Kanjeng Nabi memerintahkan supaya musuh-musuh pada saat itu dikejar. Padahal Kanjeng Nabi sendiri kan sudah luka itu, tapi masih menyampaikan ayat dan sekaligus beliau mengkomando agar musuh yang sudah mundur karena merasa puas dianggap Kanjeng Nabi sudah meninggal, itu dikejar. Umat Islam nalika iku padha krasa abot. Umat Islam pada saat itu merasa berat. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat ini, kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Ndi Mang? Sira kabeh aja padha krasa apes lan aja padha susah sira kabeh golongan kang unggul yen sira kabeh padha iman temenan. Nah, iman temenan termasuk istiqomah, berdisiplin melaksanakan komando dari pimpinan yang pada saat itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ya beriman tapi rada ngengkel-ngengkel didik, nah ini tidak masuk. Ini yang beriman betul, pasti menang. Ini coba ayat nomor 139 iki ayat kang ngantepake atine umat Islam. Jalaran Allah Ta'ala paring janji yen umat Islam golongan kang unggul. Nanging janjine Allah Ta'ala iki digantungake yen umat Islam bener-bener iman. Mula usaha kang penting kanggo tumuju marang keunggulan, kita kudu ikhtiar supaya kita umat Islam benar-benar kelebu golongane wong mukmin sejati. Selagi kita umat Islam durung dadi mukmin sejati, sak benere ora pantes arep-arep kemenangan, kejaba min haudhi fadlillah kanggo ngaweruhi kepriye sejatine kang aran mukmin iku. Allah Taala wis paring ancer-ancer kelawan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Iki ancer-ancer iki. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang mukmin itu yaitu alladzina idza dzukirallah, mereka yang apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, merasa gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya malah bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa? Jadi begini, kenapa di perang Uhud itu kok kalah? Nah, kan ngoten nggih. Kenapa kok kalah? Jadi pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan mengadakan strategi perang yang sangat-sangat jitu. Keluar dari Madinah menuju Gunung Uhud, tentaranya dibagi, tidak kumpul jadi satu, akan tapi dipencar-pencar di belakang gunung, dan ada satu kelompok sekitar 50 orang itu semuanya membawa panah di atas Jabal Uhud, di atas gunung pada saat itu. Udah terjadi perang. Ya kira-kira ya tang teng jelas namanya perang, Pak. Perang. Orang kafir maju langsung kelihatan maju duluan, dipanah dari atas. Ada yang dibegal dari bawah. Kemudian ada yang maju lagi karena memang yang atas kelihatan secara terbuka itu. Bebas. Banyak yang mati. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas nanti yang bagian atas yang bawa panah itu jangan turun kalau belum betul-betul perang berhenti. Demikian pula yang singitan-singitan itu jangan langsung keluar. Ternyata orang kafir kan mereka membawa harta, Pak. Kudanya bagus-bagus, membawa harta benda, membawa mas-masan segala itu. Sangune akeh, barang mati, jarane dan lain sebagainya, bagian ngisor yang ngerebut iki. Ah, iki rek wis kalah, wong kafir iki sudah kalah iki. Jadi lupa dengan komando strategi dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lali pisan.
Ndukur lho gak oleh awak dhewe iki rek, gak uman iki. Terus mudhun kabeh wae. Kari pimpinan itu hanya beberapa orang, yang lain keluarlah. Dalam keadaan seperti itu, orang kafir tahu, wah ini sudah. Kebetulan di situ di antara barisan kavaleri, barisan berkuda itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih kafir pada saat itu. Terus liwat buri, Pak, langsung ya karu-karuan seperti tadi. Menurut Kanjeng Nabi terluka, Sayyidina Hamzah dan seterusnya itu tadi, Insya Allah. Terus mendengar kalau Kanjeng Nabi katanya wafat, oh Muhammad terus mati, wes ayo balik. Akhirnya mereka lari malahan. Wallahu alam, kenapa kok lari itu ya? Mungkin takut dibalas barangkali ya. Ternyata Kanjeng Nabi SAW itu mendapatkan ayat seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi mereka ini iman sebenarnya, tapi sayangnya melupakan apa yang dikomandukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya iman juga mereka, tapi karena tidak disiplin ini kurang ya, berkurang sehingga strategi yang dipasang demikian akuratnya malah justru kocar-kacir. Nah, tapi walaupun demikian, kalau di perang Uhud itu orang kafir kalah langsung, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, ada sahabat-sahabat yang tadinya kafir termasuk Wahsy, Hindun, itu ya mati semuanya, Pak. Kalau mati ya sudah mati kafir. Tapi ternyata itu skenario yang diberikan oleh Allah. Ternyata ketika Fathu Makkah, bahkan ada yang belum Fathu Makkah, sebelum penaklukan Makkah ada yang sudah Islam, termasuk Khalid bin Walid akhirnya menjadi pahlawan Islam. Abu Sufyan juga menjadi orang yang dekat kepada Rasulullah. Hindun juga akhirnya betul-betul menjadi orang yang taat. Kemudian cuman Hindun itu pernah matur kepada Kanjeng Nabi karena sudah Islam ya. Abu Sufyan ya sudah Islam. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi itu kan pemaaf, Pak. Jadi bukan masalah dendam, bukan masalah ingin membunuh, tapi ingin orang itu supaya Islam. Tapi kenapa kok mau berperang? Karena terpaksa itu. Tapi itu pun Kanjeng Nabi tidak dendam. Dan ternyata sikap dan sifat Rasulullah yang demikian itu menjadikan orang yang tadinya memusuhi justru malah mendekat dan kemudian tobat masuk Islam itu. Jadi Hindun pernah, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu medit. Saya ini sekarang jarang dibelanjani, tidak kasih, padahal duitnya kan Kanjeng Nabi. Ya napa Kanjeng Nabi? Kula niki butuh ngeten-ngeten. Wis gak apa-apa colongen. Jadi seorang istri itu oleh Rasulullah itu pernah disuruh untuk menyolong duitan. Kan tidak boleh itu, Pak ya, nyolong. Tapi karena kebacut itu Abu Sufyan pada saat itu, saking cetile, saking terhadap istrinya nggak mau belanja nih, padahal kebutuhan ada. Itu ternyata oleh. Lek saiki Pak oleh, Pak. Ya mbu aku kalau dijawab. Ya kira-kira yang gitu, Pak. Cuman ya kadang-kadang malah jadi masalah itu. Tapi karena yang menyuruh Rasulullah dan dia taat, ya tidak ada masalah. Abu Sufyan tidak berani. Jadi itu ada hikmah, Pak ya. Jadi rupanya memang jalannya seperti itu. Tapi yang penting kalau misalnya terjadi peperangan dan umat Islam itu betul-betul mukmin sejati, ya di antara contoh mukmin sejati adalah betul-betul taat kepada Rasulnya, kepada Rasulullah SAW, mau disiplin betul, itu ya pasti menang.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah saiki perang-perang saiki wong kafir sing diperangi ya jangan. Lah itu Pak, Cina-Cina itu lah apa malah tambah salah itu kan, kita diharamkan untuk memerangi dan membunuh orang kafir zimmi. Apalagi yang sudah ada perjanjian kita adalah di UUD 45 dan Pancasila. Kecuali kalau ada orang yang membunuh kita terus merusak masjid, itu pun juga tidak sembarang. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.